Saya dengar laporan dari masyarakat bahwa saudari Ananda kita Ripal berbaring selama 10 tahun dalam keadaan yang memang betul-betul memprihatinkan. Dari data sementara, terdapat 60 penderita gizi buruk dari 300 anak yang menderita kekurangan gizi. 17 anak di pesisir selatan yang gizi sangat buruk. Sebanyak 25 anak yang sebagian besar balita di Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang, Banten mengalami gizi buruk. Ini gizi kurang kita ada 25 balita, ada usia anak. Seperti halnya yang terjadi pada warga di Desa Kronjo, Kecamatan Kronjo. Terdapat 25 anak di wilayah ini menderita gizi buruk. Mahesa adalah salah satu contohnya. Di usianya yang ke-13 tahun, berat badannya hanya 20 kg. Kedua orang tuanya, yakni Pudin dan Resi, mengaku tidak mampu mencukupi kebutuhan asupan gizi seimbang sejak di kandungan hingga lahir. 5-year-old Salem sits on a hospital bed in Hodeidah, Yemen, surrounded by children who, like him, bear the signs of prolonged. UN estimates that about 100,000 children under the age of 5 in the city and surrounding province are at risk for severe malnutrition. The children with malnutrition, the number of their cases has increased. They are suffering from sicknesses such as diarrhea due to their environment. We identified our houses that belong to children who are on the list here with the health department as most malnutrition, very severe malnutrition. So living without proper sanitation, more than half of the 26 million population are food insecure. Matthew Burgoyne, Associated Press. Nah, setelah kita mengetahui apa itu definisi dari KEP, apa definisi dari BBLR, dan kita telah melihat kasus-kasusnya juga, sekarang kita akan membahas mengenai faktor penyebab dari KEP dan BBLR. Sekarang kita akan membahas mengenai faktor penyebab kekurangan energi protein atau KEP. Yang pertama ada status ekonomi sosial. Hal ini akan berdampak pada rendahnya daya beli makanan dan merupakan penyebab langsung dari gizi buruk pada balita. Kemudian pendidikan ibu. Tingkat pendidikan ibu akan berpengaruh pada kualitas pengasuhan balita. Pengasuhan balita yang buruk akan mengakibatkan gizi buruk. Yang selanjutnya ada penyakit penyerta. Terdapat hubungan timbal balik antara kejadian penyakit dan gizi buruk. Kemudian pemberian ASI. ASI mengandung zat antibodi sehingga balita yang tidak diberikan ASI eksklusif akan rentan terhadap penyakit dan hal itu akan berperan langsung terhadap status gizi balita. Kemudian ada BBLR. Hal ini akan menyebabkan balita kurang nafsu makan sehingga asupan makanan yang masuk ke dalam tubuh akan berkurang hingga menyebabkan gizi buruk. Begitu juga dengan kelengkapan imunisasi yang ujungnya akan berdampak pada asupan makanan yang berkurang pada balita atau bayi. Sekarang kita akan membahas faktor penyebab BBLR atau berat bayi lahir rendah. Faktor yang pertama adalah usia ibu. Peredaran darah menuju serviks dan uterus pada remaja masih belum sempurna sehingga dapat mengganggu proses penyaluran nutrisi dari ibu ke janin. Kemudian ada kadar Hb. Ketika ibu hamil mengalami anemia, akan berisiko pada BBLR. Faktor yang selanjutnya adalah jarak paritas. Jarak kelahiran yang terlalu dekat dapat menimbulkan anemia pada ibu. Kemudian jumlah paritas. Kejadian BBLR lebih sering didapatkan pada ibu dengan jumlah lebih dari 4 paritas. Faktor berikutnya adalah status gizi. Wanita yang kehilangan berat badan selama hamil akan menggunakan protein tubuhnya untuk pemenuhan kebutuhan dirinya dan janin. Kemudian tingkat sosial ekonomi. Hal ini juga sangat berpengaruh pada kejadian BBLR karena rendahnya penghasilan akan berakibat terhadap rendahnya status gizi ibu. Yang selanjutnya ada tingkat pendidikan ibu. Latar belakang pendidikan ibu sangat mempengaruhi sikapnya dalam memilih pelayanan kesehatan dan pola konsumsi makan yang berhubungan juga dengan peningkatan berat badan ibu semasa hamil. Faktor yang terakhir adalah jumlah kunjungan antenatal. Hal ini bertujuan menjaga kesehatan fisik atau mental ibu dan bayi dengan memberikan pendidikan mengenai nutrisi, keberhasilan diri, dan proses persalinan. Juga untuk mendeteksi secara dini kelainan yang terdapat serta segera melakukan penata laksanaan. Untuk selanjutnya,
teman-teman perlu mengetahui dampak permasalahan dari KEP dan BBLR yang terjadi pada bayi dan balita. Yang pertama, dampak permasalahan dari KEP sangat kompleks. Salah satu fungsi energi dan protein adalah untuk membantu proses pertumbuhan bayi dan balita, baik psikis atau motorik. Bila bayi dan balita mengalami kekurangan energi dan protein, maka dapat menghambat proses tumbuh dan kembangnya. Dampak kesehatan. Berkurangnya daya tahan tubuh anak terhadap penyakit kronis. Dampak yang lebih serius adalah timbulnya kecacatan. KEP berdampak pada kematian anak. Dampak tumbuh kembang. Gangguan pertumbuhan fisik dengan ukuran lebih pendek dan berat badan yang lebih ringan, gangguan mental, serta intelektual, penurunan kemampuan belajar, penurunan kemampuan kognitif, dampak sosial ekonomi, anggaran pencegahan dan perawatan yang meningkat, rendahnya partisipasi untuk sekolah, penurunan produktivitas kerja yang pada nantinya berdampak pada timbulnya kerugian ekonomi pada wilayah tersebut, kemiskinan, kesempatan kerja rendah. Kemudian, yang kedua, mengenai dampak BBLR. Bayi dengan kelahiran BBLR tentunya juga memiliki dampak resiko yang perlu diketahui. Dampak kesehatan. Peningkatan angka disabilitas, morbiditas, dan mortalitas neonates pada bayi dan anak. Bayi BBLR memiliki peluang lebih kecil untuk bertahan hidup. Ketika mereka bertahan hidup, mereka lebih rentan terhadap penyakit hingga mereka dewasa seperti hipertensi, penyakit kardiovaskuler, dan diabetes mellitus tipe 2, dan pada anak perempuan akan beresiko melahirkan BBLR ketika mereka menjadi ibu. Bayi dengan BBLR memiliki risiko lebih tinggi mengalami kematian. Dampak tumbuh kembang. Keterlambatan pertumbuhan dan perkembangan selama masa kanak-kanak dibandingkan dengan bayi yang tidak BBLR. BBLR cenderung mengalami gangguan perkembangan kognitif, retardasi mental. Dampak sosial ekonomi. Dampak lain yang muncul pada orang dewasa yang memiliki riwayat BBLR yaitu beresiko menderita penyakit degeneratif yang dapat menyebabkan beban ekonomi individu dan masyarakat. Setelah teman-teman melihat dan mendengarkan pemaparan kasus, faktor penyebab, dampak yang ditimbulkan akibat kejadian KEP dan BBLR pada balita, mari kita mempelajari bagaimana sih upaya yang dapat kita lakukan untuk mencegah kejadian KEP dan BBLR pada bayi dan balita. Dan diharapkan setelah kita mengetahui upaya pencegahan kejadian KEP dan BBLR pada bayi dan balita, kita dapat menanggulangi masalah gizi yang terjadi di Indonesia, khususnya untuk menurunkan kejadian stunting pada bayi dan balita. Pencegahan kejadian KEP dan BBLR dapat dilakukan dengan melakukan upaya intervensi gizi. Intervensi gizi bertujuan untuk mengatasi dan memperbaiki masalah gizi dengan perencanaan dan implementasi yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang dihadapi. Pencegahan KEP dan BBLR sangat penting dilakukan melalui dua intervensi, yaitu intervensi spesifik dan intervensi sensitif. Lalu, apa sih intervensi spesifik itu? Intervensi gizi spesifik adalah upaya untuk mencegah dan mengurangi masalah gizi secara langsung. Intervensi gizi spesifik ini merupakan intervensi yang ditujukan kepada anak dalam 1000 hari pertama kehidupan dan berkontribusi pada 30% penurunan KEP dan BBLR sehingga tidak menimbulkan kejadian stunting.
Kegiatan pada intervensi gizi spesifik pada umumnya dilakukan oleh sektor kesehatan. Kegiatannya antara lain adalah kegiatan pada intervensi spesifik antara lain yang pertama adalah pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil dan balita di posyandu. Yang kedua, ibu hamil konsumsi tablet tambah darah. Yang ketiga, inisiasi menyusui dini. Yang keempat, imunisasi lengkap pada bayi dan balita. Yang kelima, pemberian ASI eksklusif. Yang keenam, pemberian MPASI pada usia 6-24 bulan. Yang ketujuh, anak diberikan makanan yang bervariasi seimbang antara kandungan protein, lemak, vitamin, dan mineralnya. Selanjutnya, apa sih intervensi sensitif itu? Intervensi gizi sensitif adalah upaya untuk mencegah dan mengurangi masalah gizi secara tidak langsung. Intervensi gizi sensitif adalah kegiatan pembangunan di luar sektor kesehatan dan berkontribusi pada 70% penurunan KEP dan BBLR, sehingga dapat menurunkan kejadian stunting. Kegiatan pada intervensi gizi sensitif pada umumnya dilakukan oleh sektor non-kesehatan, antara lain adalah yang pertama adalah penyediaan air bersih dan sanitasi. Yang kedua, kegiatan penanggulangan kemiskinan. Yang ketiga, pemberdayaan perempuan. Yang keempat, memberikan edukasi kesehatan seksual dan reproduksi serta gizi kepada remaja. Yang kelima, memberikan pendidikan pengasuhan pada orang tua. Yang keenam, berperilaku hidup dan sehat. Pada akhirnya, permasalahan gizi belum tuntas hingga saat ini. Bahkan dalam upaya pencegahan dan penanggulangannya pun masih perlu dijaga dan juga ditingkatkan konsistensinya. Permasalahan gizi ini sangat berkaitan erat dengan kesejahteraan masyarakat, di mana hal ini menjadi tanggung jawab setiap negara untuk menjamin kesejahteraan seluruh rakyatnya. Permasalahan gizi tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan saja, akan tetapi juga menjadi tanggung jawab seluruh sektor. Hal ini dikarenakan faktor-faktor penyebab permasalahan gizi pun juga banyak mendapat kontribusi dari permasalahan-permasalahan di sektor lain seperti ekonomi dan juga sosial. Oleh karena itu, permasalahan gizi ini perlu mendapatkan atensi khusus dari pemerintah, tidak hanya yang menaungi di bidang kesehatan saja, akan tetapi dari seluruh sektor yang terkait. Sekian penyampaian materi dari kami. Semoga bisa menambah pengetahuan teman-teman dan tentunya bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Terima kasih.